Selamat datang di Rusia, negara paling luas di dunia yang membentang dari benua Asia sampai benua Eropa. Negara adidaya ini diramal akan menjadi pusat konsentrasi Muslim terbesar di Eropa. Jadi, mari bertualang di tanah Rusia. Ada 28 juta atau sekitar 20% Muslim dari 143 juta warga Rusia. Kehidupan Muslim di Rusia banyak terpusat di negara bagian, Dagestan salah satunya. Saya ingin melihat lebih dekat kehidupan Muslim di wilayah pegunungan Kaukasus tersebut. Desa Kubachi menjadi tujuan pertama saya. Hari pasar di Kubachi hanya ada 1 minggu sekali, yakni pada hari Kamis. Semua pedagang dari desa tetangga berkumpul untuk menjajakan barang dagangan mereka. Aneka buah, sayuran, hingga beragam bumbu dijajakan oleh para pedagang yang rata-rata adalah wanita. Pasar Desa Kubachi memang mirip dengan pasar tradisional yang ada di Indonesia. Salah satu hal yang spesial ketika mendatangi daerah-daerah di mana kantung-kantung Muslim berada di Dagestan adalah penampilan para wanitanya yang sangat identik dengan wanita Muslimah. Yang menarik dari Desa Kubachi, mereka mempunyai kerudung tradisional yang dipanggil khas. Masya Allah. Doa deh lah, doa. Oh, dah. Rupanya kedatangan saya ke Desa Kubachi menarik perhatian. Terletak di tengah pegunungan Kaukasus Rusia, desa ini memang tak banyak dikunjungi wisatawan, apalagi Muslimah Indonesia seperti saya. Как нам зовут? Меня Абидат зовут, Абидат. Abidat. Да, я мусульман. Ah, Наводила рекам, обозила рекам, обозила рекам. Это мой сын. dah. Я здесь родила. Dah. Jadi Dah. ini adalah Abidat. Sebenarnya ini pertama kali saya bertemu dengan Abidat di pasar di Desa Kubachi. Tapi ini kalau melihat dia sudah memberikan saya banyak sekali oleh-oleh. Jadi memang keramahan sebagai sesama Muslim sudah tidak tertandingi lagi. Пока, пока, пока. Spasiba. Warga Desa Kubachi masuk dalam etnis Dargin. Saat ini ada sekitar 3.000 penduduk yang tinggal di desa dan sudah lebih dari 10 abad Islam hadir di sini. Nama Kubachi diperkirakan sudah dipakai sejak abad ke-16. Diambil dari bahasa Turki yang bermakna pembuat senjata atau barang kerajinan dari logam. Karena memang dulunya Kubachi terkenal sebagai desa pembuat barang-barang tersebut. Добрый день, Fatima. Добрый день. Assalamualaikum. Let's go. Inilah Fatima yang akan mengajarkan saya membuat kerudung tradisional khas bersama sahabatnya Abidat. Tak hanya Fatima dan Abidat, hampir seluruh wanita di desa ini bisa membuat kerudung khas. Khas memang bukan hijab. Khas lebih menyerupai syal dengan aksen sulaman tradisional. Uniknya, khas hanya dimiliki dan dipakai oleh wanita dari Kubachi. Tak hanya dalam perayaan khusus, untuk beraktivitas sehari-hari, hampir semua wanita dari desa ini memakai kerudung khas. Wow. Fatima sudah mulai membuat detail bagaimana membuat khas. Jadi memang ini ternyata tekniknya disulam satu persatu. Jadi pertama digambar dulu motif yang diinginkan seperti apa. Lalu ini dia, biasanya memang yang dipakai hanya benang berwarna gold atau emas. Sejak zaman nenek moyang, kerudung khas hanya berwarna putih. Selain itu, motif kalkusala khas atau motif bulu dan katsana khas atau motif bunga diklaim sebagai pola tertua yang pernah dibuat.
Kerudung khas ini juga menjadi identitas. Bagaimana kita membedakan wanita yang sudah menikah dan yang belum dari desa Kubaci. Kalau wanita yang sudah menikah, biasanya motifnya seperti ini. Dia lebih besar. Kalau yang belum menikah, itu motifnya kecil-kecil. Ini banyak sekali. Jadi memang bagi wanita dari desa Kubaci, kas itu sangat berharga. Jadi memang diwariskan dari ibu ke anak perempuannya.